kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Basuki. Selamat malam. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman sekalian, kemarin kita telah belajar tentang yang namanya sumber daya manusia dalam yang mengacu pada kualitas. Nah, kita lanjutkan sedikit tentang SDM yang kemarin. Ya, jadi teman-teman sekalian, di dalam manajemen SDM dalam yang mengacu pada kualitas itu ada yang namanya adalah standar waktu yang telah ditentukan, ya, atau predetermined time study, ya, yaitu merupakan sebuah pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas, ya. Jadi eh, kita bisa membuat, ya, atau melakukan SOP atau menentukan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh karyawan dengan cara kita bisa menentukan seberapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Ya. Cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum adalah metode pengukuran waktu, ya, atau MTM. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut dengan Terpling, ya, Terpling, yang ditemukan oleh Frank Gilbert, ya, yang mencangkup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan meneliti. Nah, jadi segala hal yang dilakukan oleh karyawan di dalam proses produksi, ya, tentunya itu juga mempengaruhi seberapa cepat mereka bekerja, ya. Karena eh, ketika di dalam produksi itu tidak seperti bagian pelayanan, ya. Jadi sama-sama produksi tetapi adalah berbeda ketika kita berbicara tentang karyawan yang bekerja di pabrik, ya. Jadi semakin mudah kita menata tempat kerja kita, maka proses yang dikerjakan itu akan lebih efektif, ya. Jadi standar waktu yang telah ditetapkan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan studi waktu, yaitu standar waktu dapat dibuat di laboratorium sehingga prosedur ini tidak mengganggu aktivitas sesungguhnya. Nah, jadi caranya adalah kita bisa membuat replika atau membuat salinan dari tempat produksi. Nah, jadi kita tes kira-kira, contohnya adalah gini, kita mau membuat barang, ya, dari satu bagian. Nah, ternyata eh, kita lakukan tes dengan 10 karyawan. Nah, jadi kita bandingkan, kita cari rata-ratanya berapa kecepatan yang dilakukan, ya, untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, yang kedua adalah karena standar dapat ditentukan sebelum pekerjaan benar-benar dilakukan, maka dapat digunakan untuk membuat rencana. Nah, jadi setelah kita membuat gladi bersih, ya, istilahnya gladi bersih di laboratorium, ya, atau di tempat lain, ya, kita akan lebih mudah. Oh, ternyata di bagian A ini membutuhkan waktu, contohnya 10 menit. Nah, sedangkan di proses pengerjaan B kita perlu mengaturnya agar
bisa berjalan. Ya. Yang ketiga adalah tidak ada pemeringkatan kinerja yang dibutuhkan. Nah, jadi eh, ini lebih ke titik beratnya adalah ke waktu. Yang keempat adalah serikat pekerja cenderung menerima metode ini sebagai cara yang wajar untuk menetapkan standar. Nah, karena memang berdasarkan eh, gladi bersihnya tadi. Yang kelima adalah standar waktu yang telah ditentukan biasanya efektif pada perusahaan yang melakukan sejumlah besar penelitian pada tugas yang sama. Nah, jadi memang harus dicoba berulang kali. Nah, kira-kira yang rata-rata orang bisa mengerjakan itu berapa menit. Nah, ada juga metode berikutnya adalah pengambilan sampel kerja. Ya. Metode ini dikembangkan di Inggris oleh L. Tipper pada tahun 1930. Nah, pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Ya. Metode ini membutuhkan pengamatan secara acak untuk mencatat aktivitas yang dilakukan pekerja. Ya. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Hal ini akan mendorong adanya perubahan karyawan, penugasan ulang, perkiraan biaya aktivitas, dan kelonggaran keterlambatan bagi standar pekerja. Ya. Apabila pengambilan sampel ini untuk penetapan kelonggaran keterlambatan, maka sering disebut dengan rasio keterlambatan. Nah, jadi kalau ini adalah melihat sampel kerja. Nah, yang berikutnya adalah prosedur dalam metode ini ada 5 langkah. Nah, yang pertama adalah mengambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter seperti persentase waktu sibuk seorang pekerja. Ya. Jadi kalau di bagian yang berhubungan dengan public relation, ya, contohnya Taylor ataupun CS, nah, itu pun ada waktu-waktu tertentu yang memang crowded, ramai. Ya. Yang kedua adalah hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau sampel itu tidak bisa hanya satu dua orang, harus beberapa orang. Yang ketiga adalah buat jadwal pengamatan pada waktu yang layak. Nah, konsep angka acak digunakan untuk mendapatkan pengamatan yang benar-benar acak. Yang keempat adalah lakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Nah, yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka biasanya dalam persentase. Nah, jadi untuk proses pengambilan sampel kerja ini, nah ini banyak digunakan karena ada beberapa kelebihan. Ya. Jadi yang pertama adalah kenapa digunakan pengambilan sampel pekerja? Karena yang pertama lebih murah. Ya. Karena cukup seorang pengamat untuk mengamati beberapa pekerja secara bersamaan. Ya. Jadi mereka melihat beberapa pekerja yang melakukan hal yang sama itu mereka lihat waktunya. Ya. Yang kedua adalah pengamat tidak perlu latihan khusus dan tidak perlu mengukur waktu yang khusus. Nah, jadi pengamatannya itu secara acak. Yang ketiga adalah penelitian dapat ditunda kapan saja karena hanya ada sedikit dampaknya. Nah, yang keempat adalah pengambilan sampel secara spontan pada waktu panjang, maka hanya sedikit berkesempatan para pekerja untuk mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima adalah prosedur dan gangguan hanya sedikit sehingga tidak menimbulkan keberatan bagi pekerja. Nah, jadi pengambilan sampel ini lebih nyaman karena memang hanya diamati oleh satu orang dan tidak perlu keahlian khusus untuk mengamati. Mereka hanya cukup melihat waktunya berapa, ya, apa yang dilakukan itu pun lebih mudah. Ya. Tetapi kelemahannya pada metode ini yaitu tidak dapat membagi elemen kerja selengkap studi waktu. Nah, kalau yang studi waktu itu kan pekerjaan apa saja yang dikerjakan, butuh berapa waktu untuk mengerjakan, nah, itu setiap bagian pekerjaan.
Kalau ini hanya mengamati, oh kira-kira selesai seperti ini, oh kira-kira selesai berapa menit seperti itu. Yang kedua adalah hasilnya bisa bias atau tidak benar, ya, karena memang diambil secara acak. Nah, karena tidak, yang ketiga adalah karena tidak mengganggu pengambilan sampel kerja cenderung kurang akurat, terutama jika pekerjaan tersebut siklusnya pendek. Nah, jadi itu dua hal untuk mengukur, ya, efektivitas pekerjaan. Nah, itu. Jadi itu teman-teman yang biasa digunakan untuk pengukuran waktu. Ya, jadi menggunakan eh, standar waktu dan juga sampel kerja. Berikutnya, setelah kita mengatur, ya, karyawan untuk bekerja secara optimal, secara efektif dan efisien, setelah kita tahu bahwasanya eh, pekerjaannya apa, kita atur waktunya. Ya. Yang berikutnya adalah tentang manajemen rantai pasokan. Ya. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah tentang rantai pasokan atau supplier. Nah, jadi di dalam bisnis tentunya kita selalu punya supplier, entah itu suppliernya barang jadi atau barang setengah jadi atau barang mentah. Nah, dan tentunya kita perlu untuk mengatur rantai pasokan tersebut atau istilahnya adalah supply chain management. Ya. Jadi pentingnya strategi SCM, nah, berkait supply chain management berkaitan dengan siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Ya. Jadi supply chain management ini tidak hanya berkaitan dengan supplier saja, tetapi bagaimana produk tersebut bisa sampai ke konsumen. Ya. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah fokus pada pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Ya. Jadi eh, bagaimana agar barang yang mentah atau setengah jadi itu bisa berjalan ke kegiatan operasional perusahaan sampai ke konsumen. Nah, semakin cepat semakin baik. Jadi di dalam sistem distribusi pun ada beberapa alternatif. Nah, jadi kalau dulu di offline itu kan kalau sistem distribusi itu adalah dari perusahaan ke distributor, lalu ke agen, lalu baru ke konsumen. Tetapi saat ini mulai beralih potong kompas, ya, dari perusahaan langsung ke konsumen. Itu pun bisa dilakukan. Ya. Jadi supply chain management merupakan pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan dengan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses. Ya, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya
yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Ya. Supply chain management antara lain meliputi penetapan pengangkutan, ya, pembayaran secara tunai atau kredit, supplier, distributor, dan pihak yang membantu transaksi seperti bank, hutang piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, dan juga informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Nah, jadi supply chain membantu strategi bisnis. Ya. Bagaimana keputusan mengenai rantai pasokan berdampak pada strategi akan ditunjukkan pada tabel berikut. Ya. Jadi tujuan dari supplier, jadi supply chain management ini membantu strategi bisnis. Kenapa demikian? Contohnya adalah ketika supply chain management itu yang tujuannya adalah supplier adalah strategi diferensiasinya adalah penelitian market share, join dalam mengembangkan produk dan pilihan-pilihan. Ya. Jadi kita lebih ke mencari, ya, atau melihat bagaimana market share itu, berapa besar market share yang tersedia untuk produk kita dan lain sebagainya. Strategi biaya rendah adalah menawarkan produk dengan biaya serendah mungkin. Ya. Strategi responnya adalah respon cepat untuk mengubah persyaratan dan permintaan agar stock out minimal. Ya. Jadi ketika tujuannya adalah supplier. Sedangkan kriteria pokok dalam memilih adalah yang pertama, strategi diferensiasinya adalah mengutamakan keterampilan mengembangkan produk. Ya. Strategi biayanya mengutamakan pemilihan biaya. Ya. Yang ketiga adalah mengutamakan pemilihan kapasitas, kecepatan, dan fleksibilitas. Jadi ketika dampak keputusan rantai pasokan itu terhadap strategi bisnis adalah seperti ini. Ya. Jadi ketika strategi supply chain management itu ada beberapa pemilihan karakteristik ataupun tujuannya. Nah, jadi kalau karakteristik proses itu adalah proses modular yang mengarah pada mass customization. Jadi produknya sama, diproduksi secara massal. Strategi biayanya adalah memanfaatkan rata-rata penggunaan yang tinggi. Strategi responnya adalah investasi dalam kelebihan kapasitas dan proses yang fleksibel. Berikutnya adalah karakteristik persediaan. Ya. Minimisasi persediaan dalam rantai untuk menghindari kerusakan. Ya. Strategi biayanya adalah minimisasi persediaan melalui rantai yang irit. Nah, responnya adalah mengembangkan sistem responsif dengan posisi buffer stock untuk meyakinkan penawaran. Nah, kalau di sini lebih ke bagaimana memastikan persediaan itu tersedia. Berikutnya karakteristik lead time. Nah, strategi diferensiasinya adalah investasi agresif untuk mengurangi pengembangan lead time. Nah, strategi biayanya adalah lead time yang pendek selama mungkin asalkan tidak meningkatkan biaya. Investasi agresif untuk mengurangi lead time produksi. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik desain produk. Nah, gunakan modular desain untuk menunda selama mungkin diferensiasi. Nah, yang berikutnya adalah maksimalkan kinerja serta meminimalkan biaya. Strategi responnya adalah menggunakan desain produk yang mengarah pada setup time rendah dan produksi cepat. Jadi itu akan berdampak terhadap bisnis yang dijalankan.
Jadi sebenarnya kalau tujuan dari supply chain management sendiri adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Nah, jadi kita harus mampu untuk meramalkan. Ya, jadi di poin H ini, ya, itu adalah kita harus mampu meramalkan permintaan, seberapa besar permintaan dan seberapa besar persediaan. Ya. Agar apa? Ya, agar antara permintaan dan persediaan itu seimbang. Ya. Jadi dalam supply chain management ini itu adalah tentang relasi antara konsumen dan klien. Ya. Konsumen akhir dan klien atau supplier. Pengadaan barang dengan distributor level dalam outsourcing. Nah, isu global tentang supply chain. Ya. Pada waktu perusahaan sudah masuk dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan yang dimiliki menjadi suatu tantangan strategis. Agar supaya rencana strategi manajemen rantai pasokan menjadi sukses, maka seharusnya adalah yang pertama fleksibel dalam arti cukup reaktif terhadap perubahan yang ada. Ya. Baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Jadi harus bisa lebih menyesuaikan. Yang kedua adalah dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk menjadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Yang ketiga adalah menetapkan staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen dan isu politik. Ya. Jadi prinsip-prinsip dalam supply chain management itu adalah lebih ke melihat konsumen berdasarkan kebutuhan ataupun permintaan. Ya, jadi apalagi di eh, bisnis global, ya, kita pun melihat bahwasanya setiap daerah atau setiap suku ataupun setiap benua itu adalah berbeda. Maka kita perlu melihat konsumen itu adalah apa kebutuhannya dan juga permintaannya. Ya, karena di setiap negara itu jelas berbeda. Ya. Yang kedua adalah membangun relasi dengan supplier sehingga meminimalisir biaya material. Nah, jadi ada perusahaan-perusahaan itu yang memang lebih bekerja sama di suppliernya itu di orang lokal. Nah, contohnya adalah McD yang bahan-bahannya itu dari Indonesia. Kenapa demikian? Karena memang barangnya harus fresh. Nah, dan juga untuk biaya pengirimannya akan cenderung lebih murah daripada impor dari negara asal. Nah, berikutnya, yang ketiga adalah menggunakan teknologi informasi ya, untuk menunjang rantai pasokan mulai dari produksi, distribusi hingga promosi produk. Nah, jadi tiga hal yang digunakan di dalam supply chain management adalah kita juga harus menggunakan teknologi dalam area produksi, distribusi hingga promosi produk. Ya. Untuk apa? Untuk memudahkan koordinasi ya, di dalam proses bisnis tersebut. Ya. Berikutnya adalah mengamati target pasar untuk kemudian menjadikan sebagai perencanaan dalam merancang produk. Ya. Jadi di dalam supply chain management pun juga kita harus melihat dari sisi konsumennya. Ya. Sisi konsumennya ini maunya apa, ya. Maka kita buat perencanaan ya, dalam area produk maupun promosinya. Berikutnya yang kelima adalah mengetahui produk yang lebih cocok kepada konsumen. Nah, jadi setelah kita tahu
apa kemauan pasar, ya. Tentunya kita harus menentukan target market yang tepat. Maka kita buat produk yang benar-benar cocok dengan target market kita. Yang keenam adalah mengelola aliran informasi agar lebih cair dan terarah. Ya. Jadi dengan adanya teknologi saat ini itu akan lebih mudah untuk mengukur kinerja rantai pasokan. Ya. Berikutnya, pentingnya pembelian. Ya. Pembelian memberikan peluang besar, pengurangan biaya, dan peningkatan margin kontribusi. Ya. Maka strategi pembelian yang efektif merupakan satu yang vital dalam konsep supply chain management. Ya. Karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Ya. Kebutuhan akan strategi pembelian dan penerapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Ya. Tujuan fungsi pembelian adalah pembelian berarti perolehan barang dan jasa. Tujuan kegiatan pembelian adalah membantu mengidentifikasi produk, barang, dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. Yang kedua adalah mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. Nah, jadi di dalam pembelian ini pun dalam tanda kutip ini adalah pembelian yang terjadi kepada supplier. Nah, jadi ketika kita memiliki beberapa supplier, kita dapat mengukurnya mana supplier yang paling bagus barangnya, mana supplier yang harganya paling murah. Nah, tetapi barangnya sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, yang kedua adalah fokus pembelian. Nah, pembelian terjadi di lingkungan operasi produk barang maupun jasa. Nah, dalam lingkungan operasi produk barang, fungsi pembelian biasanya dikelola oleh agen pembelian yang secara formal memegang wewenang untuk melaksanakan kontrak atas nama perusahaan. Di perusahaan besar, agen pembelian ini dapat juga merupakan staf yang juga pembeli dan ekspenditur. Ya. Pembeli mewakili perusahaan yang bersangkutan, ya, menjalankan semua kegiatan departemen pembelian kecuali penandatanganan kontrak. Ya. Ekspeditor membantu pembeli dalam menindaklanjuti pembelian agar dapat dipastikan bahwa pengiriman tepat waktu. Di perusahaan manufaktur, fungsi pembelian didukung engineering drawing dan spesifikasi dari produk-produk yang dibuat, dokumen-dokumen pengendalian mutu, dan kegiatan pengujian yang mengevaluasi IETM yang dibeli. Ya, item yang dibeli atau barang yang dibeli. Dalam lingkungan jasa, peranan pembelian agak tidak begitu penting, ya, karena produk utamanya merupakan produk intelektual. Ya. Contoh yang dapat dikemukakan misalnya adalah di organisasi hukum maupun kesehatan. Item utama yang diperoleh adalah fasilitas kantor, perabotan dan peralatan, mobil, serta perlengkapan. Ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur, ya, itu lebih ke barang yang diperoleh atau yang diolah. Ya. Sedangkan di lingkungan jasa itu adalah semacam penunjang. Ya. Berikutnya adalah supply chain economics. Ya. Jadi perdagangan besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual. Tetapi tidak demikian hanya untuk perusahaan manufaktur. Karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output. Ya. Oleh karena itu, agar operasional berjalan secara efektif dan efisien, maka ada kalanya dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Ya.
Yang pertama adalah keputusan membuat atau membeli. Ya. Ada beberapa pertimbangan yang ada dalam keputusan membuat atau membeli. Nah, beberapa alasan ketika perusahaan harus memutuskan untuk membuat. Yang pertama, biaya produksi yang lebih rendah. Ya. Jadi ketika biaya produksinya itu cenderung lebih rendah daripada lebih membuat, ya, lebih mudah membuat atau ketika dibandingkan dengan membeli itu lebih murah daripada eh, jadi ketika membuat itu lebih murah daripada membeli, maka perusahaan harus membuat. Nah, yang kedua, pemasok kurang cocok. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang memang standarnya tinggi dan ternyata suppliernya atau pemasoknya itu tidak sesuai dengan barang yang diinginkan. Ya. Yang ketiga adalah memastikan pemasok yang memadai. Ya. Jadi eh, memang benar-benar pemasok itu mampu untuk mensuplai kebutuhan perusahaan. Ya. Itu pun harus dipastikan. Yang keempat adalah pemanfaatan tenaga kerja yang berlebih. Ya. Jadi ketika ada banyak karyawan, ya, maka kita lebih baik memutuskan untuk membuat, ya, agar karyawan juga dapat pekerjaannya. Yang kelima adalah memperoleh kualitas yang diinginkan. Nah, jadi ketika barangnya itu custom dan kualitasnya itu memang dijaga, maka kita bisa menggunakan pilihan membuat. Nah, yang keenam adalah menghilangkan kolusi pemasok. Nah, jadi terkadang untuk bagian pembelian itu bekerja sama dengan pemasok untuk mendapatkan keuntungan lebih. Yang ketujuh adalah memperoleh item yang unik. Nah, jadi kalau perusahaannya itu mendapatkan item yang unik, ya, maka kita harus membuatnya sendiri. Yang kedelapan adalah mempertahankan bakat yang ada. Ya, jadi kalau produk-produknya itu memang custom, itu harus membuat sendiri. Yang kesembilan adalah menjaga rancangan dan kualitas yang memadai. Yang sepuluh adalah mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Sedangkan alasan untuk membeli adalah yang pertama, biaya perolehan lebih rendah. Ya, jadi ketika memproduksi sendiri dengan membeli itu lebih murah membeli, maka kita bisa memutuskan untuk membeli. Yang kedua adalah menjaga komitmen pemasok. Ya. Yang ketiga mendapatkan keahlian teknis dan manajemen. Yang keempat adalah kapasitas tidak memadai. Yang kelima mengurangi biaya persediaan. Yang keenam adalah memastikan ada sumber daya alternatif. Yang ketujuh adalah kapasitas di perusahaan tidak cukup. Yang ketujuh adalah pertukaran. Yang kesembilan adalah item terlindungi karena hak paten. 10 membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Ya. Jadi dua hal ini bisa dilakukan bersamaan ataupun salah satunya. Ya. Jadi terkadang kita bisa melihat banyak produksi Indonesia itu yang dilabeli dengan branded-branded terkenal. Nah, itu karena memang yang produksi adalah orang Indonesia dan yang menjual adalah dari luar. Nah, itu pun bisa. Karena memang beberapa alasan mereka langsung membeli. Ya, karena percaya dengan supplier. Nah, dan ketika kita membeli untuk persediaannya itu ketika belum laku, maka itu menjadi tanggung jawab pemasok. Jadi kerugiannya bisa ditekan.
Yang kedua adalah outsourcing, yaitu adalah memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Jadi outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah pada efisiensi ya, melalui konsep spesialisasi sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki. Ya. Jadi sistem outsourcing ini lebih ke tidak hanya membeli, jadi kegiatannya itu ada di perusahaan, tapi yang mengerjakan adalah dari luar. Ya. Dengan outsourcing tidak ada tangible product dan transfer. Ya. Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya. Sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas, orang, dan peralatan. Pada saat sekarang, banyak perusahaan melakukan outsourcing untuk berbagai keperluan. Ya. Di antaranya adalah teknologi informasi, pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk-produk perakitan. Ya. Jadi sekarang sudah juga banyak bermunculan perusahaan-perusahaan outsourcing yang labelnya adalah contohnya Yamaha atau Honda, tapi mereka hanya merakitnya. Ya. Ataupun ada banyak di luaran sana adalah jasa untuk mengelola buku besar. Nah, sebaliknya, banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun processing data menyediakan outsourcing bagi berbagai jenis perusahaan yang memerlukan. Jadi banyak yang input data pun juga ada. Berikutnya adalah strategi rantai pasokan. Yang pertama adalah banyak pemasok. Jadi ada beberapa strategi dalam rantai pasokan. Yang pertama adalah banyak pemasok atau many supplier. Jadi di dalam strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Jadi yang menggunakan banyak pemasok ini adalah perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu. Ini bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan atau pembeli. Para pemasok itu kemudian akan saling berkompetisi dalam strategi. Jadi perusahaan tidak mentarget hubungan jangka panjang dengan pemasok. Jadi strategi banyak pemasok ini perusahaan itu mengharuskan para pemasok itu saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuannya. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Jadi segala hal yang beresiko itu ditanggung oleh pemasok. Jadi istilahnya adalah sistem lelang, di mana siapa yang berani dengan harga termurah itu mereka yang akan mendapatkan proyeknya. Yang kedua adalah sedikit pemasok, few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir.
Penggunaan hanya beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Jadi ketika bekerja sama dengan sedikit supplier itu untuk proses mengajarinya atau trainingnya itu akan lebih cepat. Ya. Dengan sedikit pemasok maka biaya mengganti partner besar sehingga pemasok dan pembeli menghadapi resiko akan menjadi tawanan yang lainnya. Ya. Kinerja pemasok yang buruk merupakan salah satu resiko yang dihadapi pembeli sehingga pembeli harus memperhatikan rahasia-rahasia dagang pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Ya. Jadi ketika kita menggunakan sedikit pemasok maka harga yang diberikan itu juga mereka yang menentukan. Nah, dan juga bisa jadi pemasok itu membuat merek dengan komposisi yang sama dengan merek yang berbeda. Berikutnya adalah vertical integration. Nah, vertical integration artinya adalah pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Jadi integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang. Nah, jadi integrasi ke belakang maksudnya adalah penguasaan kepada sumber daya. Ya, misalnya adalah perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok mereka tidak membuat sendiri? Mereka kenapa kok lebih mudah untuk mengakuisisi pabriknya? Ya, jadi salah satu hal kenapa kok perusahaan-perusahaan besar itu lebih mudah atau memilih untuk mengakuisisi yaitu adanya mereka lebih memilih itu karena resikonya lebih kecil. Ya. Jadi resikonya lebih kecil. Jadi ketika eh, contohnya perusahaan mobilnya itu mengalami kebangkrutan, mereka masih memiliki pabrik bajanya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, dan mereka bisa melayani perusahaan yang lain. Berikutnya adalah yang kedua, integrasi ke depan. Berarti adalah penguasaan kepada konsumennya. Ya, misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semula sebagai distributornya. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan itu yang berbeda antara merek mobilnya dengan dealernya. Ya. Contohnya Mitsubishi dengan Auto 2000-nya, nah, seperti itu. Nah, mereka lebih uh, mudah untuk mengakuisisi ke depan.
Berikutnya yang keempat adalah Kairetsu Network. Ya. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Keiretsu. Keanggotaannya dalam hubungan jangka panjang, oleh sebab itu diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Para anggota Keiretsu dapat beroperasi secara subkontraktor, rantai dari pemasok yang lebih kecil. Ya. Jadi Keiretsu ini lebih ke pengelompokan perusahaan. Jadi kelompok perusahaan dengan hubungan bisnis dan kepemilikan saham yang saling terkait. Jadi produknya berbeda, tetapi mereka memberikan supplier. Contoh dari Kairetsu itu contohnya adalah Orang Tua Group, Kompas Gramedia, MNC Group, dan banyak lagi. Konsep utama dari Kairetsu ini adalah sebenarnya tentang seperti kongsi dagang. Jadi ini lebih ke kongsi. Jadi meskipun sahamnya berbeda, tetapi kepemilikannya itu sama. Nah, contohnya MNC Group yang mempunyai TV, Global TV, MNC, RCTI. Nah, terus seperti itu. Meskipun sama, mereka memiliki produk merek yang berbeda. Yang kelima adalah perusahaan maya atau virtual company. Jadi perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik, agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Yang kedua adalah hubungan bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Mitra sejati atau kolaborasi, pemasok atau subkontraktor, apapun bentuk hubungannya diharapkan akan menghasilkan kinerja kelas dunia yang ramping. Keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya adalah keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Jadi salah satu alternatif perusahaan adalah virtual company. Jadi banyak bermunculan, apalagi di perkembangan teknologi saat ini, yang memungkinkan sekali untuk melakukan virtual company. Berikutnya adalah mengelola rantai pasokan. Sebagai manajer yang mengarah pada integrasi rantai pasokan, efisiensi menjadi suatu substansi yang memungkinkan. Siklus material yang berasal dari pemasok ke produksi, ke pergudangan, ke distribusi, ke konsumen, merupakan penempatan yang berbeda-beda dan seringkali berhubungan dengan organisasi yang independen.
Oleh karena itu, agar semuanya dapat berhasil, dimulai dengan memperhatikan 3 hal seperti di bawah ini. Yang pertama adalah mutual agreement on goal. Ya. Yang berarti adalah suatu integrasi rantai pasokan mensyaratkan lebih dari kesepakatan dalam kontrak hubungan jual beli. Ya. Tetapi partner harus diapresiasikan tidak hanya dalam uang, tetapi pada rantai pasokan sampai dengan konsumen akhir. Hal ini dapat terwujud apabila adanya pengertian tentang misi, strategi, dan tujuan dari organisasi yang berpartisipasi. Integrasi rantai pasokan adalah suatu yang menambah nilai tambah ekonomi dan memaksimalkan total konten produk. Ya. Jadi di dalam rantai pasokan ini baik dari supplier ataupun perusahaan itu saling menguntungkan, ya. Sama-sama memiliki tujuan. Ya. Yang kedua adalah adanya trust, ya, yang merupakan hal kritis bagi efektivitas dan efisiensi rantai pasokan. Ya. Anggota dari rantai pasokan harus masuk ke dalam hubungan yang membagi informasi dalam rangka membangun kepercayaan. Hubungan di antara pemasok akan lebih sukses jika resiko dan penghematan biaya dibagi dan aktivitas seperti riset konsumen, analisa penjualan, ramalan, perencanaan produksi merupakan aktivitas bersama. Jadi adanya kepercayaan antara dua belah pihak ini sangat penting. Yang ketiga adalah compatible organisasional, ya, culture, akan menjadikan hubungan yang positif di antara pembelian dan penawaran. Ya. Apabila hal tersebut terjadi dan akan menjadi keunggulan real dalam pembuatan rantai pasokan. Ya. Berbagai isu dalam integrasi rantai pasokan. Ada 3 isu yang terkait dengan pengembangan efisiensi integrasi rantai pasokan. Yang pertama adalah local optimization, yaitu adalah anggota rantai pasokan akan memfokuskan pada maksimisasi keuntungan lokal atau minimisasi biaya yang didasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Yang kedua adalah insentif. Jadi insentif mendorong munculnya perdagangan di dalam rantai penjualan yang sebelumnya tidak terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang pada akhirnya menjadikan kemahalan bagi semua anggota. Wujud insentif berupa insentif penjualan, potongan kuantitas, kuota, dan promosi. Berikutnya adalah large lots. Jadi ini merupakan masalah integrasi pada manajemen rantai pasokan di tingkat internal perusahaan. Masalah ini diilustrasikan dalam bentuk perselisihan antara manajemen produksi dan manajemen logistik yang akan mengirimkan barang. Ya. Dalam hal ini seringkali terjadi bias yang mengarah pada large lots, ya, karena cenderung mengurangi biaya per unit. Di satu sisi, jika pengiriman dalam jumlah yang banyak, misalnya ukuran truk penuh akan mengurangi biaya per unit, ya, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan sebenarnya. Ya. Jadi ketika isu tersebut biasanya memberikan kontribusi munculnya distorsi informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasokan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang didasarkan pada informasi yang akurat tentang berapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai pasokan. Ketidakakuratan informasi menimbulkan distorsi dan fluktuasi dalam rantai pasokan dan menyebabkan apa yang disebut dengan bullwhip effect. Jadi bullwhip effect adalah fluktuasi kenaikan dalam order yang terjadi, ya, sebagai order yang bergerak melalui rantai pasokan yang mengakibatkan kenaikan biaya seperti inventory,
transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Ya. Jadi memang tiga hal ini yang harus diatur dalam proses integrasi rantai pasokan. Ya. Tentunya pentingnya koordinasi antar manajemen itu sangat berpengaruh.